Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumil qiyamati wa ba'd. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannati, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segenap pengurus Masjidil Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh baik yang offline ataupun online. Tadi saya tengok sudah ada perubahan. Ya memang di bilangan Bintaro BSD sudah ada perubahan. Sop-sop ya. Cuma ini karpet belum dipasang ya kan? Sebagian masjid karpet udah dipasang. Ya, karpet udah dipasang, berbagai masjid di lingkungan kita, di komplek-komplek besar juga udah dipasang. Nanti tinggal dimusyawarahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat ini ya cobaan daripada virus Covid ini yang sudah 2 tahun lebih Pak Haji. Ya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih udah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia dan akhirat. Amin. Yarhamkallah. Ya. Salawat dan salam pagi hari ini kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita dipertemukan di barisan Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan tema yang diamanahkan pada saya, pada pagi hari ini kita akan sedikit ya mencoba menyelami peristiwa detik-detik sakit dan wafatnya Rasul. Detik-detik sakit dan wafatnya Rasul. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Sebelum wafat Rasulullah SAW itu mengutus satu panglima anak muda namanya Usamah bin Zaid. Siapa Pak? Usamah bin Zaid ke arah Palestina. Nanti saya baca di sini. Rasulullah mengutus dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang ketika itu masih syab, masih muda Pak. Usamah ini berarti anaknya Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang mendampingi Rasul ketika hijrah ke Taif. Ingat perlakuan masyarakat Taif. Jadi Usamah ini termasuk kesayangan Rasul SAW. Dari mana itu tahu? Dari ayahnya Zaid bin Harithah. Ma in ada Rasulullah SAW ilal Madinatil Munawwarah hatta amarul muslimina bitahayyu li ghazwir Rum. Kenapa ini Rasulullah SAW mengutus Usamah? Apa tujuannya? Untuk melawan sebuah negara dikdaya besar di sebelah barat, ya kan? Sebelah barat Palestina sana, di Syam,
Ar-Rum. Bapak Ibu perlu tahu ada dua negara adidaya besar ketika itu. Yang ini semua nanti dikalahkan oleh bangsa Arab yang dulunya Pak hanya mengembala onta, mengembala kambing. Okay? Tapi begitu datang wahyu, begitu diutus Nabi Muhammad SAW, begitu ada Al-Quran, mereka hidup. Bisa mengalahkan bangsa yang punya peradaban lebih dulu, Persia dan Romawi. Itulah Al-Quran itu. Ruh. Nah, maka diutus apa tadi? Usamah bin Zaid, ya, diperintahkan membawa pasukan kaum muslimin untuk berhadapan dengan satu negara digdaya yang bernama Rum atau Romawi. Wakhtara Rasulullah sallam li imarati hadzal ghuz Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Rasulullah memilih langsung untuk memimpin satu pertempuran itu, ya, Usamah bin Zaid. Ya, wa kana radhiyallahu anhu inda idzin syabban. Usamah bin Zaid waktu itu kurang lebih umurnya Pak 17-18 tahun. Yang dipimpin kaliber-kaliber sahabat-sahabat senior Pak. Wah, dahsyat ya. Bahasa sekarang generasi milenial. Nah, kalau kita yang lahir, saya 79. Berarti kita sudah masuk kolonial ini, Bang Anton. Ya, kalau yang lahir tahun 2000-an, 98 milenial itu, setelah reformasi. Nah, ini Usamah bin Zaid anak muda. Ini membuktikan satu pelajaran penting pada pagi hari ini. Anak muda itu memang punya keistimewaan. Banyak keistimewaan hal positif, tinggal diarahkan. Ya. Diarahkan yang baik. Ini jangan dipahami nanti konteks ini konteks yang aneh-aneh ya. Wah, ini cerita apa lagi ini dengan isu-isu berita. Oh, kacau kalau begitu semua. Saya menceritakan sejarah ini sirah. Mengajar sirah kan. Jangan ada pandangan sedikit pun negatif kita dengan sejarah Islam ini. Jangan ada. Ya. Kita lanjut. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam an yasira ila maudi maktari abihi Zaid bin Harithah. Rasul mengutus, memerintahkan Usamah bin Zaid ini untuk berangkat ke arah Palestina, percisnya di tempat di mana ayahnya dulu wafat, syahid, dibunuh. Dalam sebuah pertempuran, ayahnya namanya siapa Pak? Zaid bin Harithah. Ila maudi maktali abih, ke tempat di mana ayahnya terbunuh, yaitu Zaid bin Harithah. Wa an yuwati al-khail takhumul balqa wad-darum min ardi Palestin. Ya. Di satu tempat di bumi Syam di Palestina, nanti di sana dibuat kekuatan tempat base camp kaum muslimin. Wa zalika ma'a ba'di syaqwahi sallallahu min maradihi alladhi tuwfiya fihi. Pada saat itulah mulai ketika Rasulullah SAW memerintahkan Usamah bin Zaid tadi berangkat untuk menghadapi superpower Romawi. Nah, di saat-saat itulah mulai terasa sakit Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Rasulullah SAW ikut? Enggak. Rasulullah SAW di Madinah. Masya Allah. Walakinnal munafikuna rahu. Selalu orang yang sakit hati melihat kondisi ini anak muda memimpin orang-orang senior, cari celah Pak. Ada celah. Kalau sekarang mungkin medsos, hajar terus. Ada celah dikit, hajar. Olah terus, giring terus media. Dulu konteksnya orang munafik. Oke? Tengok kesempatan, yaquluna mustangkirin. Mereka seolah-olah mengingkari. Mau mengingkari keputusan Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid untuk memimpin orang-orang senior tadi. Ammara gulaman hadasan ala jillatil muhajirin wal ansar. Tengok itu. Rasulullah SAW Muhammad memilih anak-anak yang masih ingusan muda, ya, memimpin orang-orang kaliber, orang-orang muhajirin dan ansar. Dicari terus celah-celah itu.
Watak orang seperti ini dulu udah ada, Pak. Bukan hanya sekarang. Ya. Watak orang cari celah manfaat, mana yang bisa ditembak, mana yang bisa dijadikan senjata buat dia untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin, udah diambil itu. Anak kecil pula ini. Ya kan? Begitu melihat itu framing lah kalau sekarang. Framing, ungkapan-ungkapan itu tersiar berita itu, Pak. Langsung Bakharaja Rasulullah SAW. Rasul kemudian keluar dari rumah beliau. Ilan nasi, menghadap semua orang-orang di Madinah. Waqad asaba ra'sahu. Mulai Rasulullah merasa pening waktu itu. Jadi sakit Rasulullah Pak ini dari kepala dulu. Asaba ra'suh. Wa khataba bihim qailan, dengan sakit-sakit kepala beliau kemudian berkhutbah, berpidato. In tat'anu fi imarati Usamah bin Zaid faqad tana'tum fi imarati abihi min qablih. Kalau kalian tidak setuju dengan kepemimpinan Usamah bin Zaid yang saya pilih, wahai orang-orang munafik, sungguh kalian juga dulu pernah bermanuver tentang kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Wa aimullah bermakna wallahi, demi Allah. Berarti kalau Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah bersumpah hal yang besar, peristiwa hal besar. Demi Allah, kata Rasulullah, in kana la khaliqan biha, sungguh in kana la khaliqan la jadiran, sungguh Usamah cocok untuk memimpin ini pasukan. Ya, wa aimullah, demi Allah, diulangi lagi oleh Rasul, in kana la habbun nas ilayya, sungguh Usamah ini termasuk orang sahabat yang paling saya cintai. Wa aimullah, diulangi lagi Pak, demi Allah, inna hadza laha la khaliq, bermakna la jadir, sungguh Usamah cocok menempati posisi ini. Yuridu Usamah bin Zaid, yang dimaksud adalah Usamah bin Zaid. Wa aimullah in kana la ahabbuhum ilayya, sungguh Usamah bin Zaid ini termasuk salah satu sahabat yang saya paling cintai. Min ba'dihi, dari orang-orang setelahnya. Fa usikum bihi fa innahu min salihikum, aku nasihati kalian, aku berikan wasiat, sesungguhnya Usamah bin Zaid ini termasuk orang-orang pilihan di antara kalian, orang-orang yang saleh. Itu bantahan Rasulullah SAW, ya, jawaban Rasulullah SAW ketika ada manuver-manuver berita yang dihembuskan, digoreng. Kalau sekarang apa? Di medsos, buzur. Rasulullah langsung mematahkan framing itu. Sungguh Usamah ini cocok. Sungguh dia adalah orang yang saya cintai. Sungguh dia adalah orang-orang yang soleh di antara kalian. Terdiam semua orang-orang munafik. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak? Fatazahhazan nas, para sahabat kemudian bersiap-siap. Wa au'aba ma Usamah al-muhajirin wal ansar, diikuti oleh orang-orang muhajirin dan ansar, ya. Wa kharaja Usamah bi jaisihi ila zahiril Madinah. Usamah kemudian membawa para tentara sahabat muhajirin ansar keluar dari Madinah. Faskara bil jarf makan baina farsi min Madinah. Kemudian dia kumpulkan dulu pasukannya, ya, di satu tempat namanya Jarf, yaitu satu parsah dari Madinah, sekitar 5 kilo 544 meter, berarti 5 kilo setengah. Satu pars sama dengan 3 mil. 3 mil saya konversi itu 5 kilo 5 setengah. 5 kilo 5 setengah. 5,5 kilo kilometer. Ya. Jarf itu, ya, ini menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita bisa menjamak qasar salat itu sekitar 16 paras atau 88 kilo. Tadi Usamah bin Zaid setelah
kumpul semua pasukan keluar, buat dulu kemudian perkumpulan, di briefing itu sekitar 5,5 kilo. Nah, dalam ilmu fikih Bapak bisa menjamak mengqasar salat, batas minimalnya berapa parsah 16 atau sekitar 88 kilo. Ya, 88 kilo. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wa fi hadhil asna, di tengah-tengah itulah istaddat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqwahu allati qabadahu Allah fiha. Bertambah sakitnya Rasulullah sallallahu, ya. Berat beliau merasakan sakitnya, di mana pada saat itulah nanti Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita Muhammad SAW. Fa aqamal jaysh hunak, ya, yanzuruna mallahi qadim fi hadzal amr. Usamah mengumpulkan pasukannya tadi 5,5 kilo dari Madinah, menunggu apa gerangan yang terjadi kepada diri Rasulullah dan apa lagi nasihat-nasihat, perintah-perintahnya. Wa kana ibtida'u syaqwahu ma rawahu Ibnu Ishaq. Mula-mula apa yang dirasakan Rasulullah SAW, ya, dari sakit beliau, apa yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, yang beliau rasakan. Wa Banu Sa'ad dan Ibnu Sa'ad an Abi Muhaibah, dari Abi Muhaibah, maula Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, ba'asani Rasulullah SAW min jawfil lail. Rasulullah SAW mengutusku di tengah malam. Ba'asani Rasulullah SAW min jawfil laili. Rasulullah mengutusku, menyuruhku di tengah malam. Faqala, seraya beliau berkata, ya Aba Muhaibah, wahai abinya, ayahnya Muhaibah. Ini Abu Muhaibah ini pelayan Rasul, pelayan, asisten. Kalau sekarang aspri, asisten pribadi. Qad amartu an astaghfira li ahli hadzal baqi. Qad umirtu, sungguh aku diperintah Allah untuk memohonkan ampun kepada penghuni kuburan Baqi. Tahu Bapak Baqi? Masjid Nabawi sebelah sananya. Malam-malam hari, Pak. Ya. Pantalaqa ma'i. Rasul kemudian keluar. Itu di tengah sakit beliau, Pak. Karena Allah memerintahkan untuk memohonkan ampun malam itu kepada penghuni Baqi, Pak. Ini keistimewaan orang yang dimakamkan di Baqi. Maka kalau Bapak mau minta wafat, Pak, ya, minta wafatlah Allah wafatkan di Madinah atau Mekah. Boleh. Ya Allah, wafatkan saya di kota Rasulullah SAW. Wafatkan saya di tempat lahir Rasulullah SAW di kota Mekah. Boleh. Ini keistimewaan. Rasul malam hari sengaja datang memohonkan ampun bagi penghuni makam kuburan Baqi. Kita lanjut. Fantalaqa ma'i, kemudian Rasulullah SAW berangkat bersamaku. Fantalaqtu ma'ahu, dan aku berangkat bersama dia. Kata siapa? Abu Muhaibah. Abu Muhaibah ini pelayan Rasul tadi. Kita tengok. Falamma waqafna alaihim qal, ketika kami sudah sampai di kuburan Baqi, makam Baqi, Rasulullah SAW berdoa, assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Selamat sejahtera bagi kalian penghuni kuburan Baqi. Liyahna lakum ma asbahtum fima asbahan nasu fih. Ya. Allah mudah-mudahkan ringankan bagi kalian di pagi ini sebagaimana juga orang-orang lain ringan di pagi ini. Aqbalatil fitan misla qata'il lail muzlim, sungguh akan terjadi fitnah sebagaimana gelapnya malam, gulitanya, gelapnya, petangnya malam. Al-muzlim yattabi'u akhiruha awwaluha, yang akhir ngikuti yang awal. Fitnah terus bersilih berganti. Al-akhiratu syarrun minal ula, fitnah yang terakhir lebih jelek daripada fitnah yang pertama. Summa aqbala alayya, kemudian Rasulullah menghampiri saya. Kata Abu Muhaibah, faqal, seraya beliau berkata, inni qad
inni qad u'titu mafatiha khazainid dunya wal khulfiha. Sungguh, kata Rasulullah, Pak, ini renungan sejenak. Aku sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ditawari fasilitas mafatih, kunci-kunci pergudangan dunia, kesenangan dunia. Wal khulfiha, dan untuk bersenang-senang di dalamnya. Fa khayyirtu baina dzalika fa khayyirat baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Ini tanda-tanda. Kemudian dikasih saya pilihan opsi untuk memilih tadi kenikmatan dunia dan kunci-kuncinya, atau memilih saya bertemu Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini udah tanda-tanda kalau kata-kata gitu, Pak. Jadi Rasulullah berkata di depan Muhaibah, Abu Muhaibah, aku telah diberikan Allah, ditawari dua opsi, kenikmatan dunia, kunci-kunci dunia, dan pilihan yang kedua bertemu Allah dan bertemu dengan surganya. Maka saya pilih pilihan yang kedua, kata Rasulullah SAW. Fakultu bi abi anta wa ummi, kata Abu Muhaibah, sungguh ya demi Allah, ya sangat baik engkau ya Rasulullah SAW. Fakhud mafatih khazainud dunya wa takhallada fiha. Ambil kunci-kunci dunia itu, kata Abu Muhaibah, dan bersenang-senanglah, kekallah kamu di dalamnya dulu. Ya kan? Wa takhallada fiha. Summal jannah, kemudian setelah itu baru surga ya Rasul. Qala la wallahi Aba Muhaibah. Rasul berkata tidak. Tidak maksudnya tidak setuju dengan tawaran masukan Abu Muhaibah. Tidak. Qad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Saya sudah memilih pilihan opsi yang kedua. Apa opsi yang kedua? Bertemu Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Summa astaghfara li ahli al-baqi. Setelah itu Rasulullah memohonkan ampun untuk orang-orang yang dimakamkan di Baqi, Pak. Masya Allah, istimewa, Pak. Kalau kita wafat di sana dimakamkan di Baqi, Allahu Akbar. Sebuah keistimewaan. Summan sarafa, setelah itu bergegas kembali. Fabtada'a Rasulullah sallam waja'ahu alladhi qubida fih. Setelah dari kuburan Baqi itu, Pak, meningkat terus apa yang dirasakan Rasulullah SAW dari sakitnya, sampai Allah Ta'ala memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu waja'ihi sudaan syadidan yajiduhu fi ra'sih. Awal mula apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ya dari sakitnya, Pak, adalah waja'an syadidan yajidu fi ra'sih. Sakit yang keras, pening sekali di kepala Rasulullah SAW. Itu mulai yang beliau rasakan. Faqad uruwiya an Aisyah. Nah, ini diriwayatkan dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, lamma raja'a minal Baqi, malam hari, berarti malam hari, fi jawfil. Usai beliau pulang dari pemakanan Baqi, istaqbaltuhu, Rasulullah menghampiri saya. Wahiyya taqul, ketika saya mendatangi Rasulullah SAW mengeluh berkata, wa ra'sah, ini wa ra'sah, ya Karim, sakit sekali, aduh kepala. Nah itu. Ra'sun itu head artinya. Jadi kalau ada sigat wa ra'sah, ini redaksi yang memohon welas asih. Itu yang dirasakan Rasul. Sakit tenan sirahku ya. Ah gitu. Bahasa Jawanya. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Tadi wahiyya taqul, Aisyah yang berkata, mengeluh Aisyah. Wa ra'sah, saya pening ya Rasul. Mohon maaf. Begitu pulang, Aisyah menghampiri Rasul, Aisyah mengaduh, saya sakit kepala ya Rasul, pening sekali. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian berkata kepada Aisyah, bal ana ya Aisyatu wa ra'sah,
Tetapi bahkan saya, wahai Aisyah, udah sejak tadi saya, beberapa waktu lalu saya merasakan pening yang luar biasa di kepala ini. Ini ketika mendapati Ibunda Aisyah mengadu sakit dia kepala. Rasul kemudian berkata kepadanya, saya yang lebih sakit kepala saya. Ya, ini bisa ditengok riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan diriwayatkan juga dari jalur yang sama oleh Imam Ahmad dari hadis yang sangat panjang. Summa saqula alaihil wajah. Setelah itu Pak sallallahu alaihi wasallam terus memuncak, sakula, berat sakit Rasulullah SAW. Hatta fakana humma syadidah. Pak, apa yang setelah kepala Rasulullah SAW sakit? Panas. Humma syadidah. Humma itu panas. Bahasa Jawa ini meriang. Panas dingin. Wa kana bad'u zalika fi awakhir safar. Mulai Pak, itu dirasakan oleh Rasulullah di awal bulan Safar tahun ke-11. Ya, hadiyata asyratul hijrah. Ya, ke-11 Hijrah. Wa kanat Aisyatu turqihi. Maka Ibunda Aisyah lah yang meruqyah Rasulullah SAW khilala dzalika, ketika Rasul merasakan apa tadi yang dirasakan sakit panas Ibunda Aisyah. Ini ilmu Pak, boleh kita berobat dengan Quran. Diruqyah oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW dibacakan Quran bimu'awwazat minal Quran, dari surat-surat mu'awwizat. Apa mu'awwizat? Qulhu. 2 qul, mu'awwizat ini 2 qul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi 1 qul huwallahu ahad. Terus dibacakan. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Urwah, dari Urwah, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ibunda Aisyah, semoga Allah meridai beliau, akhbarathu anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka nafasa ala nafsihi, adalah jika Rasulullah SAW merasakan sakit, ya, Ibunda Aisyah, ya, menceritakan hal itu, nafasa ala nafsih, Rasulullah SAW menyebulkan. Jadi Quran itu Pak, caranya, halo jamaah, begitu kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu disebul. Nafasa, ya, disebul, ya, ala nafsihi wa masa'anhu biyadih. Setelah disebut, yang sakit kita husap dengan tangan. Tengok ini. Ini yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dari Urwah. Paham Pak? Jadi dibacakan kul, fu, mana yang sakit awal? Jauh kita, Bapak tugas di lapangan jauh dari dokter dia apa? Sebelum ke dokter, puskesmas semua sakit itu dulu Pak. Quran syifa, penawar. Ada kisah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, seorang sahabat yang ladagotsu, disengat oleh kalajengking, ya, kurang lebih. Melapor kepada Rasul, kakinya disengat, dibacakan Al-Fatihah, Al-Quran intinya, dikasih air liur yang mulia dari mulut Rasulullah SAW. Sembuh. Ini menunjukkan bahwa Quran itu penawar. Jelas? Ya. Falamma istaka waja'u alladhi tuyafi tafaqtu anfusu ala nafsi bilwa. Begitu Rasulullah SAW mengeluh, merasakan sakit yang luar biasa. Tafaqtu anfusu ala nafsi bil mu'awwazat, kata Aisyah, sayalah yang membacakan Quran
dengan muawwizatain tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian saya wa amsahu biyadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya usapkan ke badan yang mulia Rasulullah SAW. Wa sya'arat nisa'u sallallahu biraghbati fi an yamrud fi baiti Aisyah. Semua istri-istri Nabi sepakat yang menginginkan detik-detik akhir sakit dan wafat Rasul berada di rumah Ibunda Aisyah, di kamar Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lima ya'lamna min mahabbatihi laha. Karena apa? Para istri Rasulullah SAW yang lainnya mengetahui bagaimana mereka paham kecintaan Rasul kepada Ibunda Aisyah. Ya. Wartiyahihi ilaiha, dan Rasul lebih merasa nyaman ketika berada di Ibunda Aisyah. Fa'uzzina lahu fi dzalik. Kemudian Rasulullah SAW kata istri-istri beliau, sudahlah berada di Ibunda Aisyah tercinta. Wa kharaja ila baitiha. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Ibunda Maimunah. Fa kharaja ila baitiha min 'indi Maimunata yatawakkau 'ala al-Fadl bin Abbas. Ya. Dari rumah Ibunda Maimunah digendong oleh sahabat Nabi yang bernama Fadl bin Abbas dan menantu beliau wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebetulnya awalnya itu di rumah Ibunda Maimunah. Setelah itu dipersilahkan Rasul, istri-istri yang lain, ibu-ibu indah yang lain tahu kalau Rasulullah sangat cinta kepada Ibunda Aisyah. Dipersilahkan. Tapi sudah dipapah. Diangkat dipapah oleh dua orang sahabat, satu menantu beliau Ali bin Abi Thalib, satu lagi Fadl bin Abbas, ya, ponakan beliau. Wa fi baiti Aisyah radhiyallahu anha istaddat bihi waja'uhu. Begitu sampai di rumah Ibunda Aisyah, apa Pak? Sakit Rasulullah SAW semakin dahsyat. Wa kana qad sya'ara biqalaq ashabahu wa huznim alaih. Ya. Rasulullah ketika detik-detik itu sudah tahu beliau masih memikirkan bagaimana nanti umatnya, wabil khusus sahabat-sahabat yang akan ditinggalkan. Sedih. Faqala, seraya kemudian Rasulullah SAW berkata, ariku alayya min sab'i qurbin. Ya, tolong siramkan saya air 7 kirbah. 7 kirbah itu Pak, sekitar saya lihat di kamus, ya, 5 kirbah itu 190 liter air. Berarti 7 kirbah tadi. Terus disiram air Pak. Ya, ariku. Ariku itu gebyur bahasa Jawa nih, siram. Min sab'i qirb lam tahillu auqiyatin la'alli ahdi ilan nas. Mudah-mudahan setelah kalian siram saya bisa menghadap para sahabat keluar dari rumah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah kemudian berkata, fa'jalasnahu fi ma'sab ma yusbihu al-ijjanah yaghsilu fi asyab. Kemudian aku dudukkan Rasulullah SAW di satu tempat, ya, tempat yang untuk orang mandi begitu. Summa tafaqna nasba alaihi min tilkal qurab. Setelah itu saya siram Rasulullah SAW dengan air. Terus hatta tafiqa yushiru ilaina biyadihi. Sehingga Rasulullah memberikan isyarat, sudah ada tadi beberapa liter air, cukup. Nah. Summa kharaja ilan nas. Setelah itu Rasulullah bisa keluar dari rumah beliau, dekat dengan masjid, menempel. Wa shalla bihim wa khatabahu. Rasulullah SAW salat dan berkhutbah di tengah-tengah para sahabat. Kharaja sallallahu asiban ra'sah. Fajalasa 'alal mimbar. Rasulullah SAW keluar itu masih merasakan sakit di kepala beliau. Kemudian duduk di atas mimbar. Semakana awwalu ma takallama bihi an shalla ala ashabi Uhud wastaghfara lahum. Apa yang beliau ucapkan Pak? Jamaah, yang pertama kali beliau ucapkan dalam keadaan sakit, salat kemudian berkhutbah,
beliau memohonkan ampun kepada sahabat-sahabat yang gugur di pertempuran Uhud tahun ketiga Hijriah. Ya. Sumaqal, kemudian beliau berkata, abdun khayyarahullahu baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma indah. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah dua pilihan. Pilihan pertama adalah kenikmatan bunga-bunga dunia, dan pilihan yang kedua adalah bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sinyal-sinyal dekatnya ajal Rasulullah SAW. Fakhtaro ma indah. Kemudian seorang hamba itu memilih untuk bertemu kepada Allah. Pak, para sahabat sudah kerasa dari kata-kata tadi. Abdun, seorang hamba, khayyarahullah, yang Allah berikan dua opsi pilihan. Baina an yu'tiyahu zahrata dunya. Opsi pertama diberikan bunga-bunga kenikmatan dunia. Wa baina ma indah. Dan opsi kedua yang diberikan pilihan kepada hamba ini adalah pilihan untuk bertemu dengannya dan bertemu dengan surga Allah. Fakhtaro ma indah. Kemudian seorang hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak? Fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak terasa nangis. Nangis, Pak. Id alima ma yaqsuduhun Nabi. Abu Bakar paham apa daripada tujuan yang diucapkan Rasul. Kata-kata itu. Abu Bakar kerasa dia. Ini menunjukkan jelang-jelang dekatnya usia Rasulullah. Abdun khayyarahullahu baina zahratid dunya wa baina ma indah. Seorang hamba yang diberikan pilihan Allah, kenikmatan dunia, bunga-bunganya, gudang-gudang dunia, dan diberikan pilihan untuk bertemu dengannya dan surga. Seorang hamba ini kemudian memilih pilihan yang kedua, bertemu Allah dan bertemu dengan surganya. Kata-kata yang dalam, dan itu dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak terasa Abu Bakar nangis. Abu Bakar paham apa yang dimaksud, tujuan daripada narasi ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW tersebut. Wa nadahu qailan. Kemudian Abu Bakar atau Rasulullah SAW, Abu Bakar kemudian memanggil Rasulullah SAW. Fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Kami akan bela engkau demi Allah dan demi Rasul. Kami akan bela engkau dengan fadainaka, kami tebus. Kata Abu Bakar. Faqala sallallahu Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Abu Bakar, ala raslik. Ala raslik, wait, intazir, tunggu. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tunggu. Ya ayuhan nas, wahai semua para sahabatku manusia. In aminan nasu alayya fi malihi wa sahabatihi Abu Bakar. Ya. In amanan nasu alayya fi malihi wa sahabati Abu Bakar. Orang yang sangat bermurah hati dan beriman kepadaku pertama kali dari kalangan laki-laki dan menyerahkan hartanya membela saya, dakwah saya dari laki-laki adalah Abu Bakar. Wala kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakran khalilan. Sekiranya saya mengambil satu kekasih orang yang terdekat, maka saya akan memilih Abu Bakar. Pak, Bu, ini sinyal apa? Sinyal apa, Pak? Sepeninggal sepeninggal Rasulullah SAW, secara tidak langsung Rasulullah memberikan apa? Memberikan mandat, sinyal, isyarat Abu Bakar yang meneruskan nanti sepeninggal saya kepemimpinan dalam Islam. Itu bahasa-bahasa isyarat. Walakin akhwatul Islam la tabaqayanna fil masjid khawkhah illa khawkhah Abu Bakar. Semua itu adalah demi persaudaraan dalam Islam. Sungguh tidak ada satu lorong dari lorong-lorong masjid kecuali lorong itu nanti akan diberi nama lorong tadi dengan lorong Abu Bakar As-Siddiq.
lorong namanya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Rasul, kecintaan beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa inni furidtu lakum, sungguh ya tanda pemberi petunjuk, ya, wa ana syahidun alaikum, ini sebagai sinyal. Wa anna syahidun alaikum, dan saya sebagai saksi. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya saya, kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, ma akhafu an tusyriku min ba'di, ya, aku tidak akan takut, khawatir, ya, apa yang kalian persyirikatkan setelah saya wafat. Walakinni akhsha alaikumud dunya. Ini yang terjadi semua, Pak. Aku enggak takut kemusyrikan setelah saya wafat. Tetapi saya khawatir, Bapak, ini yang terjadi kondisi sekarang. Kalian berlomba-lomba dengan dunia itu. Walakin akhsha alaikumud dunya. Saya khawatir kepada kalian nikmat dunia, antunafasu fiha, kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Dengan dunia memfitnah sana sini, menjelek-jelekkan, membunuh. Ya Allah, ya Karim. Pak, ini detik-detik beliau ketika mau wafat. Sakit, setelah disiram air, bisa Rasulullah SAW keluar, sholat, berkhutbah tadi. Isi khutbahnya itu. Isi khutbah, nasihat Rasulullah SAW yang terakhir tadi, aku tidak takut kemusyrikan yang menimpa kalian setelah saya wafat, saya takut dunia. Tak dunia, Pak. Dunia. Yang kalian berlomba-lomba dengan dunia, menghalalkan segala cara. Nauzubillah min zalik. Wa ada Rasulullah SAW ila baitih. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke rumah beliau, ke kamarnya. Wa ma huwa illa an istaddat wajhu bih. Begitu sampai di kamar beliau, semakin ngeri parah apa yang beliau keluhkan dari sakitnya. Wasakula alaihi maraduh. Sakitnya bertambah terus. Insyaallah kita akan lanjutkan ini pada periode yang akan datang, ya, sampai beliau nanti sallallahu sakaratul maut, ya, masih ada beberapa halaman lagi. Saya pikir ini Bapak Ibu beberapa bagian yang perlu kita dengarkan dan kita pahami. Pertama, apa yang kita baca dan kita terangkan tadi, ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita menjelang akhir hayatnya tadi, khutbah yang dingerikan, yang dikhawatirkan beliau adalah bukan kemusyrikan, tetapi dunia. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, menceritakan apa yang dirasakan, dikeluhkan Rasul dari sakitnya, mulai dari sakit kepala, panas tinggi, ya, dan itu kemudian Rasulullah SAW baca, ya, untuk mengobatinya awal preventif, ya, dengan muawwidzatain. Dibaca, sebul, usapkan ke badan, ya, seraya disiram air juga, Pak. Air itu kan penghilang panas, ya, penghilang panas. Makanya kita dulu kalau magin itu, sakit panas itu, kita minum air banyak. Air ini dikasih bunga-bunga itu dulu. Ingat saya kalau kecil, bunga-bunga, ya, dibacakan Al-Quran, suruh minum supaya dingin di dalam tubuh. Dikasih ada daun itu, Bang. Ada daun itu, daun apa lupa saya. Daunnya kayak daun hijau gitu, ya. Tumbuh, masukkan di cangkirnya, Pak, itu. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Ya, bunga-bunga sama daun, saya lupa daunnya itu. Si ingat saya. Kalau sakit panas itu diminumkan air putih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kisah-kisah ini, ya, yang Rasulullah SAW takutkan dunia, Pak. Memang dunia semuanya. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan bagaimana beliau ketika menjelang sekaratnya, masih ada sekitar 4 halaman lagi. Demikian saya pikir untuk episode pertama. Nanti bulan depan kita lanjutkan bagian fat yang terakhir, bagian yang kedua dari sakit dan wafatnya Rasulullah SAW. Saya tutup. Kalau ada yang mau ditambahkan,
Pak Agung, Pak Rudi, ada yang online? Tidak ada ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, udah suruk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.